kita ketemu dan sekarang kita mau main games. Yeay. Gamesnya apa nih Kak? Gamesnya adik-adik coba cari nama-nama benda yang berhubungan sama Natal dan Tahun Baru Kak. Kakak pohon Natalnya masih ada kan? Masih Kak. Masih ya? Puji Tuhan. Masih terpasang dengan baik. Oh, males bersihinnya kayaknya ya. Males Nanti aja, Kak. rapiinnya nanti aja. Nah, adik-adik coba lihat nama benda apa yang berhubungan sama Natal dan Tahun Baru. Oke, jadi nama-namanya ini ada benda-benda ya Kak yang Betul. berhubungan dengan Tahun Baru dan Natal. Misalnya apa tuh Kak? Ada yang di sini Kak, ada di gambar. Contohnya itu seperti ini nih, kembang api. Wih, bisa. Nanti yang lain adik-adik Iya, nanti yang cari lagi ya. yang lain. Terus namanya. setelah mereka dapat di mana nih Kak? Langsung tulis aja di komentar atau WhatsApp ke kakak-kakaknya. Sip, Kak sambil nunggu mereka cari kita nyanyi yuk Kak. Iya. Boleh kita Kak? nyanyi. Oke deh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Dan tahun baru. Hore, Kak bunyiin peluitannya Kak. Happy New Year. Tahun berapa Kak? Tahun 2021. Mantap, puji Tuhan Kak. Sekarang saatnya kita ibadah. Iya, main-mainnya udahan dulu nih. Udah dong Kak. Oke deh, mari kita ibadah. Halo, shalom adik-adik. Yuk kita baca Mazmur 91 secara bersama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom Kak Kak Novi. Kristi. Kak, Ya, tahun 2021 harapan Kak Novi apa Kak? harapan aku mau yang sederhana lagi deh Kak. Oh sama kayak Natalan ya? Iya betul, aku mau pokoknya Apa Kak? meskipun kita sedang pandemi seperti ini, kita harus tetap rajin-rajin Kak baca firman. Terus kakak mau semoga
corona cepat berlalu supaya kita bisa beribadah sama-sama. Nah, itu harapan gitu. kita semua pasti Iya, Kak. Adik-adik betul. pasti mau bersama-sama ibadah di rumah di gereja. Wah, bagus Kak, bagus Kalau Kak Kak. Kristi harapannya apa? Harapan aku supaya yang tadi Kak Novi bilang, kita tetap rajin baca firman. Terus kita terus berdoa untuk orang sekitar kita Kak. Betul. Jangan lupa itu ya Kak ya. Pasti, Yang dan paling banyak penting. lagi sih Kak harapan aku biar yang sekolah tuh Kak tetap bisa sekolah juga Ya, Kak. walaupun lagi pandemi gini Iya, tapi susah ya Kak ya. Iya. Tapi semoga adik-adik di rumah walaupun sekolah di rumah tapi tetap rajin. Iya betul. Harus tetap semangat adik-adik. Betul Kak, sekarang sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Iya, yuk kita berdoa dulu ya Oke, adik-adik. adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa. Bapak terima kasih Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami mau Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, meninggikan meninggikan nama-Mu. nama-Mu. Biarlah Biarlah Engkau hadir Engkau di hadir hidup di kami, hidup kami, menolong kami, menolong kami, supaya kami supaya kami bertekun bertekun dalam dalam memuji-Mu. memuji-Mu. Ini doa kami Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Kak. Iya betul. Semangat. Semangat. Siap memuji Tuhan? Siap dong Kak pastinya. Sekarang kalau yang siap memuji Tuhan bilang yes 3 kali. Siap memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Siap memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Panggil musiknya 1, 2, 3. Musik. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama ya adik-adik ya. Kita katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Amin. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita ulang lagi ya. Sama-sama kita bilang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Iya, puji. Tahun 2021 kita mau terus semangat memuji Iya, Tuhan. harus semangat. Betul Kak? Iya, betul. Semangat juga percaya Tuhan Yesus. Harus terus baca firman ya Kak. Harus dong. Sekarang saatnya
Kita mau mendengar firman Tuhan, Kak. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Semuanya sikap menyembah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita ulang dari awal adik-adik. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Angkat tangannya adik-adik, katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik jangan ada yang diam, katakan terima kasih buat tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Ku kan memuji-Mu Tuhan selamanya. Sampai Engkau datang, kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan sampai sekarang. Kau percayakan kami sampai sekarang Tuhan. Kami percaya itu semua anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Untuk kami terus percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.
Shalom adik-adik. Wah, seneng banget nih Kak Ida ketemu lagi sama kalian. Walaupun lewat online nih. Tapi kayaknya ada sesuatu yang beda loh. Ini bulan apa ya? Tahun berapa ya? Hah? Ini bulan Januari kan adik-adik? Ayo, siapa yang tahu tahun berapa nih? Bener banget, tahun 2021. Wah, kita udah menginjak di tahun yang baru adik-adik. Wah, cepat sekali waktu berlalu. Coba Kak Ida mau tanya nih, di tahun yang baru ini kira-kira adik-adik punya resolusi nggak? Apa ya maksudnya ya? Resolusi untuk tahun yang baru ini? Maksudnya gini adik-adik. Adik-adik punya goal nggak? Goal itu apa ya? Goal itu punya nggak sesuatu yang pengen adik-adik lakukan di tahun ini yang pengen kalian capai? Gitu. Misalnya nih, kalau Kak Ida pengen nih resolusi tahun ini Kak Ida pengen lebih kurus. Wah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya tahun ini aku mau lebih deket lagi sama Tuhan, mau baca Alkitabnya nggak bolong-bolong. Misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang, di tahun 2021 ini resolusi aku adalah aku mau dapat nilai ulangan-ulangan di atas 90. Misalnya seperti itu adik-adik. Atau mungkin ada lagi yang bilang, di tahun 2021 ini aku mau ini. Pokoknya aku tidak mau lagi untuk makan permen, makan coklat supaya gigiku nggak rusak. Atau mungkin ada yang bilang gini, dia menyerah untuk sesuatu, yaitu aku tidak mau lagi main game terus-terusan. Tapi aku mau lebih rajin belajar, aku mau lebih banyak berdoa, aku mau lebih banyak lagi memuji Tuhan, aku mau lebih banyak lagi baca firman. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, nanti coba adik-adik pikirin ya, kira-kira resolusi tahun 2021 ini untuk adik-adik apa? Nah, kenapa ya Kak Ida ngomongin ini? Karena Kak Ida mau kasih tahu nih cerita hari ini, yaitu tentang seseorang yang masih menahan sesuatu di dalam dirinya, padahal sebenarnya dia ingin untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ada sesuatu yang masih menghalangi dirinya itu. Nah, siapa ya? Kenapa ya? Yuk adik-adik dengerin baik-baik ya. Nah, untuk yang kelas besar boleh kok ambil Alkitabnya ya. Yang udah bisa baca ya. Kalau adik-adik yang kelas kecil duduk manis, dengerin Kak Ida ya. Nah, ceritanya begini adik-adik. Suatu ketika ada seorang pemimpin dan dia masih muda nih. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Terus dia tanya sama Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Begitu katanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun di dunia ini yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu orang itu bilang sama Tuhan Yesus, "Semua itu sudah aku lakukan dari masa mudaku." Begitu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia, "Masih ada satu hal lagi yang engkau harus lakukan. Jualah semua hartamu, kemudian bagikanlah itu kepada orang-orang miskin." Lalu orang itu sedih adik-adik. Dia sedih sekali. Tahu nggak kenapa?
dia sedih karena ternyata hartanya banyak sekali. Dia orang yang sangat kaya, adik-adik. Nah, jadi dia sedih kalau dia harus menjual hartanya dan kemudian bagi-bagi ke orang miskin. Nah, Tuhan Yesus bilang juga, setelah engkau bagi-bagi kepada orang miskin, barulah engkau datang kepadaku dan mengikut aku. Tapi kemudian orang muda itu sedih. Lalu Yesus bilang apa sama anak muda itu? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, adik-adik. Alangkah sukarnya orang yang beruang untuk masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Unta kan gede banget ya adik-adik. Jarum kan kecil banget. Lubangnya tuh kecil banget. Kok bisa begitu ya? Berarti susah banget ya. Lalu orang-orang yang mendengar itu bilang begini. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, tahu nggak maksudnya? Nah, Kak Ida mau kasih tahu nih. Maksudnya bukan berarti kalau orang kaya itu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Tapi adik-adik mesti tahu, Tuhan Yesus itu sebenarnya mengerti kalau orang kaya itu semestinya dia itu terlalu cinta sama hartanya itu. Jadi dia nggak bisa sepenuh hati untuk ikut Tuhan Yesus. Karena harta yang dia miliki itu menghalangi dia untuk dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, jadi adik-adik, sekarang adik-adik pikirin deh. Dipikirin, terus diingat-ingat, kira-kira apa ya yang menghalangi aku untuk aku mengasihi Tuhan Yesus? Apa ya? Nah, adik-adik, jadi kita harus menaruh Tuhan Yesus itu paling utama, paling penting, ya, paling penting, paling utama. Baru yang lain-lainnya dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sekarang dipikirin, coba apakah karena kamu suka main game? Jadi buat kamu game itu penting banget. Sampai kamu jadi mengutamakan game itu daripada kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Daripada kamu beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau itu game yang menghalangi kamu untuk kamu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, mulai sekarang itu bisa menjadi resolusi kamu. Oh, tahun ini aku mau supaya tidak bermain game secara berlebihan sehingga aku bisa punya waktu untuk lebih banyak lagi mengasihi Tuhan. Nah, seperti itu. Atau pikirin lagi deh, apa lagi ya? Oh, aku tahu. Handphone aku yang menghalangi aku untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena bangun tidur yang aku pegang adalah handphone. Setelah sekolah yang aku pegang handphone juga. Pas lagi sekolah kan sekarang online, handphone juga. Tapi nggak buat belajar, malah buat main. Nah, wah berarti mungkin handphone itu yang menghalangi kamu untuk lebih lagi dekat sama Tuhan. Nah, itu juga sesuatu yang harus kamu mulai untuk kurangin. Ya, itu semua adalah alat adik-adik. Jangan sampai itu menjadi lebih utama daripada Tuhan Yesus. Sekarang apa lagi? Oh, aku suka makan. Kalau sudah makan ya, lupa semuanya. Lupa semuanya. Mau ibadah, mau doa, mau baca firman, lupa. Soalnya udah enak. Nah, hati-hati adik-adik. Jadi,
sekarang pikirin deh, merefleksikan apa yang sedang menghalangi kamu untuk datang kepada Tuhan, untuk sayang sama Tuhan lebih lagi. Nah ya, seperti orang muda tadi, kalau dia adalah hartanya yang menghalangi, nah sekarang adik-adik pikirin, karena setiap kita pasti beda-beda ya, yang membuat kita, menghalangi kita untuk dekat lebih lagi sama Tuhan, yang membuat kita lupa untuk lebih punya waktu lebih banyak lagi sama Tuhan. Nah, di tahun yang baru ini adik-adik, yuk kita refleksikan diri, kita merefleksi diri dan pikirin sesuatu yang menghalang kita untuk datang lebih kepada Tuhan. Dipikirin lagi itu apa, kemudian kita coba untuk mengubahnya. Susah nggak? Nggak susah. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa berdoa sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus supaya bantuin. Nah ya adik-adik, jadi ingat, utamakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal kehidupan kita, utamakan Tuhan. Tuhan yang utama, baru yang lainnya mengikuti. Sehingga di tahun yang baru ini, percayalah kita akan sanggup melewatinya dengan sukacita, melewatinya dengan mulus kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus dan mengutamakan Tuhan. Nah sekarang adik-adik yang mau sungguh-sungguh, yang mau benar-benar mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan untuk datang kepadamu, punya waktu lebih banyak lagi Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, sehingga kami bisa semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami percaya sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau akan terus bersama dengan kami, menolong kami, memimpin kami. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami, yang akan mengguidance kami di dalam setiap kehidupan kami, juga anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sungguh anak-anak-Mu akan melewati tahun ini dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, supaya bangsa ini mengenal Engkau. Supaya bangsa ini mengenal Engkau Tuhan, dari setiap hidup kami Tuhan, yang terus mau diubah, dibentuk, dan juga Tuhan, Engkau pimpin Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka mengikuti setiap rencana-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan, mereka mengikuti hal yang benar Tuhan, hal yang sesuai dengan firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau yang campur tangan setiap orang-orang yang mau berpikir untuk membuat kerusuhan atau membuat hal yang tidak baik. Tuhan Yesus, berikan belas kasihan kepada mereka. Damai sejahtera-Mu turun Tuhan bagi orang-orang tersebut. Tuhan Yesus, tolong juga Tuhan gereja kami, supaya banyak orang Tuhan yang mengenal Engkau, supaya banyak juga orang yang mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan setiap gereja-gereja yang tidak ada orangnya Tuhan, tidak ada jemaat ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya mereka orang-orang
orang yang males untuk kembali lagi kepadamu, atau orang-orang yang putus asa kembali kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan supaya mereka diberikan kasih-Mu Tuhan Yesus, supaya mereka diberikan kesempatan Tuhan untuk mereka bisa menikmati anugerah yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami ibadah raya anak, supaya Tuhan kami terus membawa anak-anak takut akan Engkau, membawa anak-anak mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya firman yang kami dengar menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah mengikuti ibadah dan juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ida. Nah, setelah adik-adik mengikuti ibadah, adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan dan dikirimkan di nomor rekening yang tertera di layar ini ya adik-adik. Setelah mengikuti ibadah, adik-adik juga jangan lupa nih untuk mengikuti Zoom dan Google Meeting, yaitu Zoom di jam 11 siang dan Google Meeting di jam 3 siang. Jadi nanti adik-adik akan bertemu kakak-kakak sekolah minggunya dan juga teman-teman sekolah minggunya. Nanti di sana adik-adik akan mengadakan aktivitas atau mengikuti aktivitas seperti permainan-permainan yang sangat seru loh. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti Zoom dan Google Meeting-nya. Dan ini informasi yang paling penting nih untuk adik-adik yang ingin tahu informasi mengenai sekolah minggu, adik-adik jangan lupa untuk follow kita di Instagram @ibadahanakgbihos. Nah, jangan lupa adik-adik juga komen, like, dan subscribe YouTube kita ya yang di GBI Bintaro House of Shalom. Nah, kakak punya pengumuman nih untuk adik-adik yang berulang tahun, berikut nama-namanya. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun pada bulan ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sekian pengumuman dari Kak Novi. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi kita katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom adik-adik, kini saatnya kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.